Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ika Yuniawati dengan NIM 3921008. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal PHRI Startup Pra-Startup 11 Maret Startup Academy 2022, yaitu startup saya yang bernama Berasku. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, yaitu mata pencarian sebagai petani padi di Indonesia sudah menjadi identitas karena Indonesia merupakan negara agraris, yang di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau produksi bahan pangan. Oleh karena itu, inovasi pun muncul untuk merancang ide bisnis dalam bidang pertanian, yaitu jual beli beras dan padi kepada pengepul beras. Pada saat ini, memang sebagian adalah petani padi, namun sisanya adalah mereka-mereka yang bekerja di perkantoran atau PNS dan juga mendirikan toko-toko bahan sembako atau bahan pangan, di mana mereka pastinya sangat sibuk dan tidak sempat melakukan penanaman padi. Jadi, para pekerja kantor atau PNS ini dan pemilik toko sembako inilah target utamanya terhadap pengepul beras. Dengan tidak perlu melakukan bertani setelah kesibukan kantor dan menjaga tokonya, untuk mereka nantinya disuguhkan sebuah website yang berguna untuk pemesanan padi maupun beras. Dengan sekali klik, nantinya barang yang mereka pesan akan diantarkan oleh kurir sampai ke lokasi yang mereka inginkan. Kemudian tujuan kegiatan dibentuknya startup Berasku ini, yang pertama untuk mensejahterakan para petani padi, yaitu dapat mempermudah dalam proses penjualan hasil panennya. Kemudian memudahkan para pemasok padi dalam mencari penjual padi hanya dengan bergabung di website Berasku. Kemudian memudahkan para pembeli beras atau seperti pemilik toko sembako atau yang tidak memiliki lahan padi dan biasa membeli beras dengan melakukan transaksi hanya dengan sekali klik, kemudian diproses dan sampailah di alamat yang mereka sertakan. Kemudian manfaat kegiatan. Yang pertama di bidang sosial, yaitu memperluas relasi hubungan baik antara beberapa pembeli dan beberapa penjual. Kemudian perubahan pada pola kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kemudahan untuk pembelian kebutuhan pokok melalui online. Nah, yang kedua di bidang ekonomi, yaitu produktivitas masyarakat dalam lingkup website Berasku ini nantinya akan meningkat dibarengi dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan sesama. Kemudian membuka peluang kerja baru, yaitu sebagai pengepul padi yang nantinya akan memproduksi padi dan beras, kemudian diperjualbelikan kembali yang tentunya akan membuahkan keuntungan. Nah, yang ketiga di bidang lingkungan, yaitu tentunya tidak akan merugikan lingkungan karena tidak menimbulkan suatu pencemaran, malah akan turut mensejahterakan masyarakat dalam sektor pertanian. Kemudian bab 2 yaitu aspek produk inovasi teknologi. Yang pertama adalah deskripsi produk inovasi. Inovasi dari Berasku ini adalah masih kurangnya startup maupun website e-commerce jual beli padi dan beras. Kebanyakan e-commerce akan menawarkan berbagai barang, lalu pada Berasku ini hanya menyediakan padi dan beras dengan merek dan harga yang bervariasi. Ditambah lagi, di daerah Madiun ini sektor pertanian memang banyak berfokus untuk produk padi. Yang kedua, latar belakang pengembangan produk. Uraikan secara yang ringkas ide dasar, masalah, kebutuhan, alasan, atau motivasi yang melatar belakangi pengembangan produk teknologi. Nah, yang pertama adalah ide dasar. Ide dasar dari saya ini berfokus pada bagaimana caranya memanfaatkan teknologi pada bidang pertanian. Lalu saya mencoba untuk merancang website jual beli padi dan beras. Kemudian permasalahan dan solusi. Bisnis bidang pertanian padi berbasis digital mungkin belum banyak dikenal masyarakat. Kemudian dengan adanya pemikiran yang masih sangat pemula ini, saya berharap nantinya mendapatkan bimbingan untuk pengembangan mengenai ide bisnis yang saya miliki untuk dapat membantu para petani padi, lalu juga membuka peluang pekerjaan baru untuk posisi pengepul padi menjadi beras. Nah, yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan bisnis yang akan dikembangkan meliputi yang pertama adalah fasilitas transfer biaya terhadap pemesanan. Karena sementara ini sebagai permulaan proses pemesanan dan pembayaran dikonfirmasi melalui WhatsApp maupun email. Kemudian fitur ulasan untuk setiap user yang telah melakukan transaksi pembelian dalam aplikasi. Nah, yang ketiga adalah fitur chatting dengan penjual. Kemudian alasan memilih pengembangan Berasku. Karena sektor pertanian padi tidak pernah berakhir.
Dengan adanya peluang tersebut, maka pengembangan bisnis ini pun akan senantiasa diperlukan dari masa ke masa supaya dapat memenuhi kenyamanan para user. Nah, kemudian ketiga ada keterbaruan produk. Produk ini memang sudah ada di Indonesia, namun belum banyak dan tentunya di Madiun masih belum dikenal luas mengenai jual beli padi dan beras berbasis teknologi digital. Dan hal ini merupakan solusi terhadap kebutuhan masyarakat lokal maupun nasional karena yang ditawarkan adalah bahan makanan pokok. Kemudian yang keempat terdapat spesifikasi teknis produk teknologi yang meliputi ukuran, dimensi, dan komponen atau bahan baku. Yang pertama adalah ukuran. Berasku bersifat fleksibel karena aplikasi web berbasis website, jadi tidak menggunakan ukuran khusus dan dapat diakses setiap waktu bagi pengguna dan pengaksesan pun tanpa syarat tertentu hanya dengan login akun saja. Kemudian dimensi kualitas produk yaitu meliputi kinerja, keandalan, fitur, kesesuaian, daya tahan, kemampuan melayani, dan estetika. Yang pertama terdapat kinerja, yaitu menyediakan produk dari berbagai merek dengan bermacam-macam harga, jadi pelanggan dapat memilihnya sesuai selera mereka masing-masing. Kemudian yang kedua ada keandalan, yaitu berfokus dan konsisten pada penyediaan produk pertanian padi dan beras. Kemudian fitur terdapat pilihan mulai dari merek-merek dan harga-harga. Biasanya dalam marketplace lain hanya berisi nama produk saja tanpa penyertaan merek. Kemudian kesesuaian, yaitu 98% iklan yang dipasang akan sesuai dengan barang datang yang telah dipesan. Yang kelima daya tahan, yaitu produk yang ditawarkan hanya ada dua macam, yaitu padi dan beras. Tingkat kebutuhan konsumen pada barang yang ditawarkan pun juga tinggi, jadi stok-stok akan cepat berjalan dan berganti produk baru yang tentunya aman, tidak akan ada barang yang lama yang dijual kembali. Kemudian kemampuan melayani. Produk menyediakan fitur sedemikian rupa untuk bisa melayani para konsumen supaya nyaman dalam proses jual beli dengan pemasok barang. Kemudian yang ketujuh ada estetika. Logo produk dibentuk sedemikian rupa dengan warna dan gambar yang memiliki filosofi masing-masing, namun tetap mengutamakan daya tarik untuk memikat para konsumen. Kemudian komponen meliputi kualitas, gaya dan desain, kemudian merek. Nah, yang pertama kualitasnya adalah menjamin kenyamanan konsumen, menyediakan kebutuhan para pengepul padi dan pembeli beras, dan menjaga kepercayaan pelanggan dengan menyesuaikan produk yang diiklankan dan produk yang tiba di lokasi pelanggan. Kemudian gaya dan desain. Tidak memiliki gaya dan desain yang spesifik, namun berfokus pada barang yang ditawarkan dapat menarik minat para konsumen secara spesifik. Kemudian merek. Merek yang diperkenalkan adalah Berasku, satu kata yang dapat langsung dikenali oleh masyarakat bahwa merek tersebut berkaitan dengan produk beras. Kemudian yang kelima ada kegunaan atau manfaat produk, yang meliputi fungsi produk dan nilai ekonomi bagi pengguna. Nah, fungsi produknya ini yaitu mengiklankan barang, yaitu padi dan beras yang ditawarkan oleh pemasok. Tujuannya untuk menarik minat pelanggan untuk membeli barang tersebut. Kemudian nilai ekonomi bagi pengguna. Yang pertama, bergerak pada bidang pertanian padi. Pertanian padi di Indonesia tidak akan ada surutnya. Karena lahan pertanian yang sangat luas di negeri ini, kemudian produk padi dan beras rasanya juga tidak akan ada hentinya dicari masyarakat karena merupakan bahan dan makanan pokok masyarakat nasional. Kemudian mengikuti gaya hidup masa kini. Pada era ini semuanya akan serba online, mulai dari belajar online hingga pasar online. Maka dirancangnya Berasku ini turut mengikuti perkembangan zaman yang tentunya lebih praktis dan fleksibel. Kemudian keunggulan dan kelemahan produk. Aplikasi yang bergerak pada bidang pertanian yang telah dikenal masyarakat adalah Agromaret. Jadi, tabel pembanding antara Berasku dan Agromaret kira-kira sebagai berikut. Pada aspek fungsi, Agromaret adalah marketplace yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan untuk mengiklankan setiap komoditas pengguna, sehingga pelanggan bisa langsung memilih dan bernegosiasi dengan supplier yang dipilih. Kemudian, untuk Berasku, yaitu website yang berfokus pada bidang pertanian padi, bertujuan mengiklankan komoditas para petani yang mendaftar sebagai pemasok, sehingga pelanggan dapat memilih sendiri produk padi yang mereka minati. Jadi perbedaannya di sini, Agromaret ini bergerak di bidang pertanian dan peternakan, sedangkan Berasku ini bergerak di bidang pertanian khususnya padi.
Kemudian dari aspek kualitas, untuk Agromaret, penilaian kualitas setiap pengguna mungkin berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka. Jadi para pelanggan dalam marketplace ini dibebaskan untuk memilih beberapa produk yang sama oleh penjual yang berbeda. Sedangkan dalam Berasku, dalam hal kualitas sistemnya sama dengan aplikasi Agromaret. Karena pemasok padi dan beras dalam Berasku ini juga tidak hanya satu. Jadi pelanggan dengan bebas memilih produk yang mereka minati dengan membaca deskripsi produk dan melihat foto dari iklan yang dipasang oleh pemasok padi maupun beras. Kemudian spesifikasi teknis untuk Agromaret, sistem pemesanan seperti marketplace pada umumnya. Namun terdapat satu halaman pembeda, yaitu terdapat halaman negosiasi. Pada halaman ini disediakan beberapa kategori yang ditawarkan negosiasinya antara penjual dan pembeli mulai dari contoh barang, pengiriman, dan lain-lain. Sedangkan untuk Berasku, ini spesifikasi teknisnya yaitu untuk sistem pemesanan dalam Berasku ini tidak terdapat halaman negosiasi untuk memperlihatkan contoh barang. Namun dalam halaman pemasaran langsung disajikan contoh barang yang ditawarkan. Kemudian untuk tanya jawab pelanggan dan penjual akan disediakan kolom chatting. Nah, yang ketujuh, kepemilikan produk inovasi. Pemilik inovasi dan ide produk ini adalah saya sendiri. Yang kemudian kekayaan intelektual atau KI. Belum terdapat KI yang terdaftar karena memang baru ide bisnis dan rancangan dasar. Kemudian poin ke-9 adalah perizinan atau sertifikasi dan standarisasi produk. Belum mendaftarkan karena baru ide bisnis dan rancangan dasar. Belum lengkap untuk proses berjalannya produk. Kemudian bab 3 masuk ke pengembangan produk jasa. Yang pertama, roadmap pengembangan produk atau jasa, yaitu yang pertama riset dan selayang pandang mengenai ide yang cocok dengan keseharian masyarakat Indonesia khususnya Madiun. Yang kedua, membuat perancangan dan rencana rangka aplikasi yang akan dibuat, kemudian membuat aplikasi sesuai rancangan dasar, kemudian mempromosikan aplikasi melalui media sosial, dan kemudian membuat inovasi baru untuk pengembangan aplikasi dari waktu ke waktu. Kemudian pengujian produk atau simulasi. Masih memerlukan pengujian percobaan pada rancangan aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga, pendanaan pengembangan produk atau jasa. Belum terdapat pengajuan pendanaan, mungkin setelah rancangan dasar selesai baru akan ke tahap pendanaan. Kemudian bab 4 terdapat aspek pengembangan bisnis. Yang pertama ada bisnis model canvas, yaitu terdapat customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, cost structure, key partner, dan key activities. Nah, di sini untuk customer segment, yaitu toko sembako, restoran lokal, penjual makanan tradisional, utamanya nasi pecel, berbahan utama nasi. Orang sibuk yang tidak sempat menanam padi sendiri, bahkan tidak mau repot-repot membelinya di toko offline. Kemudian pemilik usaha makanan kerupuk beras, yaitu yang berbahan dasar beras. Kemudian value proposition-nya tersedia versi platform, jadi tidak perlu menginstal aplikasi. Pengiriman dan kurir ditanggung supplier, jadi pembeli terima jadi barang yang diantar sampai di rumah. Kemudian bisa memilih padi dan beras dengan varian harga dan merek yang berbeda. Kemudian channel, yaitu website resmi Berasku dan ekspedisi barang. Kemudian customer relationship. Nah, customer relationship-nya antara lain diskon dan promo untuk pembelian lebih dari 12 kg dan pembeli yang berlangganan berturut-turut. Kemudian fitur komunikasi antara supplier dan calon customer. Kemudian pelanggan petani padi, yaitu pengepul padi menjadi beras juga bisa menjual produknya, yaitu beras. Kemudian pemesanan langsung diproses otomatis dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, yang terakhir, personal assistance. Misalkan yang sudah berlangganan bisa meminta komunikasi lebih personal melalui media sosial, misalkan WhatsApp bisnis ataupun email. Nah, untuk revenue stream-nya adalah penjual makanan berbahan dasar beras atau nasi. Kemudian key resource-nya ada lahan tani padi, penyedia website dan database dari aplikasi, petani padi, dan pengepul padi menjadi beras. Kemudian cost structure, yaitu bahan baku dan padi, gaji platform officer, proses produksi padi, biaya packing dan pengiriman. Kemudian untuk key partner-nya adalah petani padi, pengepul padi menjadi beras, toko-toko sembako, kemudian kedai penjual bahan makanan yang berdasar
yang berbahan dasar beras, kemudian penjual makanan berbahan dasar beras, kemudian keluarga non-tani yang selalu membeli beras di toko, jadi mereka yang tidak sempat bertani. Kemudian ada key activities, antara lain pembuatan platform jual beli padi dan beras, kemudian pembuatan database platform, kemudian proses produksi dari padi menjadi beras, kemudian penyediaan produk oleh supplier, kemudian pembeli padi dari supplier, dan pembelian beras dari pengepul beras. Nah, kemudian target pasarnya. Target utama produk adalah yang pertama pengepul padi menjadi beras, toko sembako, penjual makanan tradisional dengan bahan utama beras, kemudian orang sibuk yang tidak memiliki lahan untuk bertani padi, jadi umumnya mereka membeli beras untuk makanan sehari-hari. Kemudian jelaskan siapa saja pengguna spesifik dari produk inovasi dan seberapa besar sih pasar produk tersebut di lokal atau daerah setempat maupun di Indonesia. Nah, untuk pengguna spesifiknya adalah para petani padi dan para pencari kerja yang bisa menjadi pengepul padi menjadi beras dan pembeli beras. Untuk pasar produk di Indonesia didukung oleh sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia, yaitu sebagai petani padi, dan aplikasi serupa masih jarang dikenal masyarakat. Kemudian, penetapan biaya produksi dan nilai produk atau jasa. Untuk saat ini, biaya produksi dan nilainya juga belum terencana karena masih pandangan website dasar saja. Kemudian, rencana pemasaran produk atau jasa. Nah, rencana pemasaran produk antara lain, yang pertama adalah iklan atau publikasi dalam media sosial official Berasku. Pemasangan iklan menggunakan media sosial dilakukan karena saat ini memang sedang tren memiliki akun bisnis yang secara otomatis akan meluas melalui media sosial. Kemudian memperkenalkan aplikasi secara langsung di lokasi, misalkan di desa A. Nah, produk ini diperkenalkan kepada masyarakat setempat supaya timbul pemikiran dan menarik minat mereka. Yang ketiga, untuk proses jual produknya nantinya bukan dijual ya, namun dikelola bersama. Jadi dalam pemesanan terdapat biaya admin pemesanan. Biaya admin tersebut nantinya yang akan menjadi gaji atau laba bagi si pemilik produk. Jadi tidak akan membebani si pengguna. Kemudian bab 5 yaitu tim pelaksana kegiatan. Untuk sementara ini tim pelaksana belum dibentuk, hanya ada saya sendiri sebagai pemilik ide bisnis dan membuat rancangan dasar seperti dijelaskan tadi. Dalam rancangan tim pelaksana nantinya meliputi yang pertama terdapat pemasok padi. Nah, tanggung jawabnya ini yang pertama menyediakan produk padi dan menyesuaikan stok di tempat dengan keterangan di aplikasi. Kemudian menampilkan foto produk yang sesuai dengan produk sebenarnya. Nah, kemudian memproses pemesanan dan melakukan pengiriman sesuai jadwal dan perjanjian dengan kurir. Kemudian terdapat pengepul beras yang tanggung jawabnya ialah memproduksi padi yang dibeli dari pemasok padi menjadi beras. Menyediakan stok beras yang sesuai dengan data di tempat dan di aplikasi. Kemudian menampilkan foto beras yang sesuai dengan produk sebenarnya. Kemudian memproses pemesanan dan melakukan pengiriman sesuai jadwal. Nah, untuk konsumen, tanggung jawabnya mereka ini adalah melakukan transaksi setelah melakukan pemesanan, agar barang yang mereka pesan itu segera dikirim sesuai jadwal. Kemudian bab 6 terdapat rencana kegiatan. Nah, yang pertama adalah pengembangan produk. Pengembangan produk dilakukan ketika menemukan inovasi baru waktu demi waktu. Untuk saat ini, rancangan baru sampai di titik seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang kedua, pengurus perizinan. Untuk perizinan startup nantinya memerlukan legalitas, yaitu biasanya meliputi akta pendirian usaha, NPWP badan usaha, surat izin usaha perdagangan, dan merek dagang. Kemudian sertifikasi dan standarisasi. Sertifikasi produk akan diurus setelah aplikasi benar-benar sempurna dan siap diedarkan. Nah, yang keempat terdapat pengembangan SDM. Tidak terdapat pelatihan spesifik untuk ini, karena website ditujukan untuk pemasok umum. Jadi pada awal mendaftar sebagai pemasok, sudah disajikan persyaratan menjadi pemasok dan tentunya membawa tanggung jawab masing-masing bagi produk yang dijual. Nah, untuk promosi ini dilakukan melalui media sosial karena pada era ini melalui media sosial akan cepat meluas. Lalu untuk pengenalan produk akan dilakukan di beberapa desa supaya para masyarakat paham betul tentang aplikasi Berasku ini. Nah, untuk bab 7 terdapat output kegiatan.
Gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan, yaitu meliputi kualitas dan efisien. Untuk kualitas, seperti yang dijelaskan pada bab 2 tadi mengenai spesifikasi teknis pengembangan produk, kualitas produk meliputi hal yang disebutkan. Kemudian efisiensi. Efisiensi ini untuk tingkat efisiensinya, aplikasi Berasku ini sangat didukung karena mempersingkat waktu dan mempermudah proses pembelian. Nah, saya rasa sedikit tadi adalah proposal untuk startup yang rancangan idenya masih saya pikirkan. Untuk kurang lebihnya, mohon bimbingannya ada salah kata ataupun kalimat yang saya ucapkan tadi salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk masukan dan saran masih saya tunggu dari kalian semua. Saya akhiri untuk penyampaian proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.